Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menanjak. Saya Saride hadir menemani Anda hingga 10 menit ke depan untuk memberikan informasi terupdate seputar Kabupaten Kuburaya yang terangkum dalam Kilas Balik Kuburaya. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya membuka kegiatan fokus group discussion mengenai peran dan fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama dalam rangka merawat, menjaga toleransi antar umat beragama untuk hidup rukun demi NKRI tercinta. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya membuka kegiatan Fokus Group Discussion atau FGD mengenai peran dan fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB dalam rangka merawat menjaga toleransi antar umat beragama untuk hidup rukun dan damai demi NKRI tercipta yang digelar di Hotel Dangau pada Senin 12 September tahun 2022. Nilai Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Kuburaya menjadi nilai tertinggi di Kalimantan Barat, yakni mencapai 68,16%. Tentu hal tersebut tak terlepas dari peran FKUB selaku mitra pemerintah Kabupaten Kuburaya dalam membangun kerukunan antar umat beragama, khususnya dalam aspek moral dan kehidupan sosial masyarakat. Hari ini kita bedah kasus ada permasalahan apa ini di Kuburaya dan mencari solusinya bersama. Saya harap dengan adanya FKUB ini, situasi dan kondisi di Kuburaya tetap kondusif, sehingga pemerintah Kabupaten Kuburaya dapat memberikan pelayanan publik secara maksimal yang bermuara pada visi misi Kuburaya, ujar Yusrana Nizam. FGD hari ini yang kita bersyukur ya, ini diinisiasi oleh FKUB. Di sini berhimpun semua stakeholder terkait dengan bagaimana kita merawat, menjaga ya kerukunan antar umat beragama di masyarakat kita kan yang heterogen ini. Di sini nanti akan didiskusikan bagaimana mungkin ada contoh-contoh kasus ya, ada pengalaman-pengalaman. Kita akan gali di sini. Permasalahan utamanya apa? Nanti didiskusikan bagaimana mencari solusinya. Dengan adanya kerukunan umat seperti ini ya, tetap terjaga. Kita harapkan di Kuburaya situasi dan kondisi tetap kondusif ya, untuk kita terus melaksanakan proses-proses pembangunan, memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat ya, sehingga kita bisa mencapai tujuan bersama kita, di mana di RPJMD ini ingin mewujudkan masyarakat yang bahagia, bermartabat, terdepan, berkualitas dan religius ya. Ini menjadi visi yang harus kita capai bersama. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya membuka kegiatan asistensi dan review oleh Inspektorat Kabupaten pada APBD tahun 2023 di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya membuka kegiatan asistensi dan review oleh Inspektorat Kabupaten Kuburaya pada APBD tahun anggaran 2023 di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya di Gardenia Hotel pada Senin 12 September tahun 2022. Kegiatan yang dihadiri oleh Kepala Subbagian Rencana Kerja Anggaran atau Renja setiap OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya, Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya Yusrana Nizam mengatakan agenda hari ini bertujuan untuk mensinkronasikan antara program yang diusulkan oleh setiap OPD dengan target alokasi belanja dan keuangan daerah. Diharapkan pula penyusunan APBD ini dapat segera selesai sehingga dapat cepat diajukan kepada DPRD Kuburaya. Dari berbagai program prioritas yang telah disampaikan saat musrembang kabupaten, ini nanti akan kita kaji ulang untuk menyusun skala prioritasnya sehingga bisa menekankan defisit APBD Kabupaten Kuburaya, ujar Yusrana Nizam. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kuburaya, Gunawan Putra berharap dengan adanya asistensi dan review ini, para peserta dapat menyusun program kegiatan yang sesuai dan mampu terlaksana. Kita melakukan asistensi terkait dengan RKA untuk anggaran 2023 di masing-masing OPD. Kita kan dalam proses penyusunan APBD 2023, KUA PPAS sudah ditetapkan. Nah, ini tahap untuk penyusunan APBD-nya. Di sini di asistensi berbagai macam program di OPD untuk disinkronisasikan dengan bagaimana RPJMD, RKPD ya, disinkronisasikan
bagaimana target-target skala prioritasnya, terus alokasi belanjanya, bagaimana ini diamankan. Kita berharap ini bisa selesai secepatnya sehingga APBD kita juga bisa secepatnya kita sampaikan ke DPRD. Di kegiatan pada pagi hari ini kan merupakan rangkaian ya, dalam rangka penyusunan APBD 2023, di mana setiap usulan dari SKPD itu kan harus kita evaluasi, kita asistensi, dan kita verifikasi terhadap usulan-usulan apa yang telah mereka sampaikan ke TAPD. Dan alhamdulillah ini adalah merupakan tahap sebelum disampaikan kepada DPRD, dan ini target kita dalam minggu ini selesai dan segera kita sampaikan kepada DPRD. Kita ingin melihat beberapa usulan dari SKPD berkaitan dengan konsistensi perencanaan yang telah mereka sampaikan dengan rencana pelaksanaan yang tertuang di dalam APBD 2023. Telaah sejawat daerah Sekalimantan Barat dibuka oleh Bupati Kuburaya. Inspektur Inspektorat Daerah Kuburaya Hardito mengatakan pemerintah Kuburaya dalam melakukan audit dibantu dengan alat bantu yakni data geospasial. Telaah sejawat Inspektorat Daerah Sekalimantan Barat dibuka oleh Bupati Kuburaya yang digelar di Aula Kantor Bupati Kuburaya pada Senin 12 September tahun 2022. Dasar pelaksanaan telaah sejawat adalah karena adanya tuntutan para pemangku kepentingan akan kualitas APIP dan PP 60 tahun 2008 Pasal 55 Ayat 1. Inspektur Inspektorat Daerah Kuburaya, Haye Hardito mengatakan pemerintah Kabupaten Kuburaya dalam melakukan audit dibantu dengan alat bantu yakni data geospasial. Data geospasial ini mempercepat proses pelaksanaan inspektorat secara keseluruhan. Dihadiri oleh 14 kabupaten atau kota Sekalimantan Barat, Bupati Muda menyampaikan tujuan dari pelaksanaan telaah sejawat ini selain menyambung silaturahmi, juga membangun prinsip perspektif yang luas karena dengan adanya diskusi antar kabupaten dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas praktik pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kuburaya. Jadi ini kan berguna menilai kesesuaian antara praktik pengawasan internal Inspektorat Kabupaten Kuburaya terhadap standar yang berlaku, udah benar atau belum. Nah, ini kita harapkan adanya komunikasi dua arah sehingga Kuburaya mendapat saran atau rekomendasi perbaikan atau peningkatan kualitas dan efektivitas praktik pengawasan internal Inspektorat Kabupaten Kuburaya dalam membantu pencapaian program dan tujuan pemerintah daerah, lalu juga bisa meningkatkan efektivitas penerapan kode etik auditor, ujar Bupati Muda. Prinsipnya lebih membangun persepsi dan perspektif yang lebih sama luas dan memperkuat ya APIP itu dengan langkah-langkah yang juga perlu adanya penguatan dari kompetensi, termasuk kemampuan komunikasi, karena komunikasi ini penting. Dan dalam proses pengawasan kadang-kadang kita mengalami kendala itu, ya disitulah kita paham lah mungkin komunikasi yang tidak tepat membuat kadang-kadang antar OPD itu tidak efektif dilakukan. Dan sifatnya kan lebih pencegahan, preventif dan promotif. Kita mengkampanyekan bagaimana agar tata kelola itu lebih baik, transparan dan lebih akuntabel. Nah, sebenarnya langkah-langkah ini kita lakukan supaya ada pertukaran pengalaman. Jadi kalau ada hal-hal tertentu yang pernah dialami oleh satu daerah ini, itu jadikan bahan pengalaman untuk supaya tidak ada ketelanjuran yang membuat banyak dampak. Ini kan tujuannya untuk saling tadi yang Pak Bambang ingat, jadi quality assurance atau masing-masing inspektorat sesama inspektor. Jadi bukan kita belajar bersama bagaimana sih melakukan audit yang baik dan sebagainya. Ini yang tadi kami sampaikan, geospasial alat bantu dengan banyaknya penugasan yang menjadi tanggung jawab inspektorat dengan alat bantu tadi bisa lebih mempercepat. Artinya kami khusus di Kuburaya ini kan punya geospasial, sehingga
begitu banyak tugas tanggung jawab yang harus kami laksanakan, keterbatasan sumber daya itu bisa diminimalisir atau dibantu dengan adanya data geospasial. Bupati Kuburaya hadiri sidang isbat nikah terpadu dengan harapan membantu masyarakat Kuburaya yang sudah menikah mendapatkan hak-hak dasarnya. Bupati Kuburaya hadiri sidang isbat nikah terpadu yang digelar di Aula Sekretariat Muhammadiyah, Kalimantan Barat pada Selasa 13 September 2022. Ia berharap nantinya masyarakat Kuburaya lebih sadar akan manfaat melangsungkan pernikahan negara dan juga kesadaran untuk taat pada negara Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Bupati Muda mengatakan dengan digelarnya kegiatan ini dapat membantu masyarakat Kuburaya yang sudah menikah mendapatkan hak-hak dasarnya. Kepemilikan buku nikah sangat diperlukan dalam keluarga sebagai dokumen hukum yang menjadi persyaratan dalam pembuatan berbagai dokumen lainnya. Ia juga mengatakan ini merupakan wujud komitmen pemerintah Kuburaya bersama stakeholder lainnya dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan wujud penegakan hukum positif. Ini yang kesekian kali terus-menerus kita lakukan. Nah, kali ini bersama PD Muhammadiyah dan Aisyah, semua kita kepung bako lah ini. Karena ini kan isbat nikah ini terus-menerus harus kita percepat supaya bisa tuntas. Karena apa? Karena masih banyak yang kemudian belum ada surat nikahnya. Kalau belum ada surat nikah kan repot. Contoh dalam hal akte kelahiran, jadinya repot. Kita jadi sulit untuk tidak ada catatan. Hari ini kita melakukan pelayanan sidang isbat nikah. Untuk perkara pada hari ini dari Sungai Ambawang itu ada 53 perkara. Nanti setelah kita melakukan sidang, keluar kalau memang setelah dalam pemeriksaan dikabulkan, maka akan dikeluarkan penetapan dan dengan penetapan itu diserahkan kepada KUA. Dari KUA nanti akan dikeluarkan buku nikahnya. Bupati Kuburaya hadiri lokakarya menuju Desa Gambut Lestari. Di Kabupaten Kuburaya ada 27 desa yang menjadi sasaran penelitian dan akan dirangkum menjadi sebuah dokumen. Untuk selanjutnya akan didiskusikan dan disinkronisasikan dengan kegiatan pemerintah Kabupaten Kuburaya. Bupati Kuburaya hadiri lokakarya menuju Desa Gambut Lestari di Kabupaten Kuburaya yang digelar di Gardenia Resort pada Rabu 14 September tahun 2022. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Ikrab di Kabupaten Kuburaya ini merupakan kegiatan improving the management of peatland and the capacities of stakeholders in Indonesia ini menjadi muara dari berbagai hasil kajian lapangan yang telah dilaksanakan oleh para peneliti muda gambut atau PNG. Kuburaya merupakan bagian dari pahlawan gambut. Di Kabupaten Kuburaya ada 27 desa yang menjadi sasaran penelitian dan akan dirangkum menjadi sebuah dokumen untuk selanjutnya akan didiskusikan dan disinkronasikan dengan kegiatan pemerintah Kabupaten Kuburaya dengan langkah pengelolaan lahan gambut lestari di desa-desa pada kawasan hidrologis gambut atau KHG. Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan mengatakan wilayah Kabupaten Kuburaya yang sebagian besar berada di wilayah gambut membuat masyarakat sudah beradaptasi, namun tentu pemerintah Kabupaten Kuburaya harus membuat kebijakan yang lebih terukur dan terarah dalam menuju desa gambut lestari. Karena hasil penelitian ini nanti dijadikan referensi juga, yang pasti kan nanti untuk melakukan upaya-upaya sinkronisasi tata kelola juga terhadap ruang. Karena kan kita tahu kalau di Kuburaya sebenarnya secara lahiriah orang sudah hidup dengan gambut itu sudah menyatu. Jadi tinggal kita ini bisa membuat orang jadi terukur dan bisa terarah, misalnya dalam penyesuaian kalau ada investasi dan sebagainya. Kalau hal-hal yang keterlanjuran itu kan perlu kita harmonisasi. Jadi sesuatu yang ada keterlanjuran pun tinggal kita menyesuaikan. Tapi kalau yang belum, ini juga perlu diantisipasi dan tata kelolanya, misalnya budidaya pangannya, baik itu dalam hal ternak maupun juga horti dan juga hal-hal yang produktif lainnya. Nah, termasuk juga untuk melihat
titik-titik di mana misalnya area-area gambut yang memang butuh untuk diupayakan agar itu tidak terganggu, tapi juga di sisi lain berdampak manfaat. Jadi hari ini kita akan mendiskusikan hasil penelitian teman-teman yang telah melakukan peneliti muda yang telah melakukan tugasnya di Kuburaya. Jadi ada 27 desa yang menjadi sasaran penelitian, dan nanti akan dikerucutkan lagi beberapa desa, ada 6 desa yang dilakukan penguatan pada desa-desa yang memang menjadi percontohan. Nah, kita berbahagia karena impact ini yang telah bekerja sama dengan pemerintah Kuburaya. Di satu sisi memang kita berharap bahwa pengelolaan lahan yang ada di desa ini, termasuk di dalamnya adalah gambut itu, yang menurut turun-temurun kita sudah bersahabat dengan gambut yang ada di Kuburaya ini, dan masyarakat juga sudah terbiasa hidup. Namun demikian dengan isu yang timbul di dunia keterkaitan dengan kerusakan hutan, kebakaran, lahan gambut dan segala macamnya, maka kita akan mensinkronkan antara kelestarian gambut ini dan kemanfaatannya untuk masyarakat yang ada di desa. Beberapa desa yang memang 27 desa tadi beliau menyebutkan yang merupakan area kajian yang berada di 2 KHG Terentang Kapuas dan Kapuas Ambawang. Kemudian dipilih 27 desa sebagai area riset gitu, yang di situ ujungnya nanti kami dengan Dinas Pemberdayaan akan membuat semacam peta jalan gambut lestari gitu yang ada di 27 desa ini. Harapannya tadi Bapak sampaikan bisa dimanfaatkan dalam proses penyusunan RPJMDes begitu. Kemudian setelah itu tentu saja akan bisa digunakan di dalam setiap desa itu menyusun program kegiatan yang sifatnya tadi bagaimana meningkatkan ekonomi secara berkelanjutan di masing-masing desa. Bupati Kuburaya membuka kegiatan perempuan top viralkan perdamaian pelibatan masyarakat dalam pencegahan terorisme melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Kalimantan Barat. Bupati Kuburaya membuka kegiatan perempuan top viralkan perdamaian pelibatan masyarakat dalam pencegahan terorisme melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di Aula Bupati Kuburaya pada Rabu 14 September 2022. Peran perempuan dalam rumah tangga sangat penting karena perempuan atau ibu menjadi salah satu figur yang didengar dan berpengaruh dalam pendidikan anak di dalam keluarga. Sehingga kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk mencegah terorisme dan radikalisme melalui pendekatan keluarga khusus perempuan. Dikatakan Bupati Muda, perempuan memiliki posisi sangat vital dalam keluarga, bahkan dalam masyarakat secara lebih luas. Perempuan memiliki peran strategis dalam membentengi keluarga dan masyarakat dari segala bentuk penyebaran dan ajakan kelompok radikal teroris. Ini kan tentu akan membuat kita jauh lebih banyak lagi, progresif lagi mencari inisiatif, best practice supaya pencegahan ini benar-benar dari rumah tangga itu, karena memang betul ini bahwa temanya juga perempuan itu signifikan sekali untuk berpengaruh terhadap anak-anak dan rumah tangga. Keberadaan perempuan apalagi sebagai ibu itu kan sangat strategis, ya, sangat strategis selaku guru pertama dalam membangun sebuah rumah tangga. Pembangunan sosial bahkan sampai pada level yang skala yang sungguh sangat luar biasa, semua berangkat dari rumah tangga. Maka keberadaan ibu ini yang kita berharap menjadi pelopor yang sangat strategis, pelopor untuk pencegahan paham-paham yang radikal. Saudara, itu tadi informasi terakhir yang menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan kilas balik Kuburaya sepekan dan informasi menarik lainnya di channel Diskominfo Kuburaya. Akhir kata, saya Sarideh mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam menanjak dari Kuburaya untuk Indonesia.